Oke, nah ini nih sekalian nih kita kasih lihat nih. Oke, jadi baju yang gue pakai sekarang ini nih pakaiannya Rafka. Jadi Rafka itu karena ikut sama papahnya, jadi pakaiannya lebih bisnismen, lebih mengikuti dari ayahnya gitu. Nah kalau Rafki karena dia ikut sama ibunya, pakaiannya lebih casual. Jangan tutupin, nah ya, nah ini bajunya Rafki, ini Mbak Santi. Jadi bajunya Rafki itu lebih casual ya. Itu yang membedakan dari Rafka dan Rafki, dan itu juga yang buat gue ketika gue pakai baju ini gaya gue tuh harus seperti apa. Sedangkan kalau pakai baju Rafki itu gayanya lebih pecicilan, lebih lebih terbuka, lebih outspoken, lebih banyak powernya lah. Sedangkan kalau Rafka itu kalau ya biasa lah kalau lagi pakai baju yang lebih formal pasti kan lebih kalem, lebih sopan. Nah ini yang akan membedakan gue. Kalau sekarang gue lagi jadi Rafki nih, padahal walaupun bajunya Rafka. Ini sebenarnya baju-bajunya Rafka nih, dari pantofel, celana setelan jas, dan karena abis ini gue syutingnya jadi Rafki nih ya. Jadi Rafki, gue ganti baju dulu pakai baju Rafki ya. Bye. Oke guys, sekarang gue udah berubah, atau nggak ditambahin efek ini bisa nggak? Pam. Gue tambahin lo, jadi lo lama kan ngeditnya kan. Dar. Oke guys, sekarang gue lagi jadi Rafki, tadi jadi Rafka. Bisa kelihatan bedanya, ini lebih casual, bajunya juga lebih kayak baju sehari-hari lah ya. Sepatunya jeans juga, dan yang lebih kelihatan lagi tuh rambutnya. Kalau Rafki ini lebih berantakan karena sebenarnya dia tidak terlalu peduli sama penampilan. Jadi lebih urak-urakan, lebih ugal-ugalan lah. Nah, abis ini gue mau syuting. Tapi buat teman-teman terima kasih sudah mampir, sudah melihat keseruan yang ada di lokasi syuting, dan jangan lupa untuk saksikan Mencintai Ipar sendiri mulai besok tanggal 13 November mulai pukul 18.55 ya guys. Ini bakal seru. Bang Dodi juga bilang ini beda dari yang lain. Gue juga di sini mainin 2 karakter, jadi semoga ini menjadi tontonan yang terbaik dan menarik untuk kalian semua bisa nonton ya. See ya guys. Bye bye. Gue syuting dulu ya. Bye. Thank you Mas Wisnu. Terima kasih. Aku sebenarnya kalau syuting itu bawaannya lumayan ribet ya, karena kan cewek, pertama itu, kedua emang barangnya banyak aja. Tapi yang paling penting pastinya makeup ya, karena kan kita kalau syuting harus makeup dulu. Alat-alat rambut, terus baju, terus selimut, bantal itu aku usahakan bawa. Terus aku juga bawa meja sendiri supaya aku kalau misalnya mau taruh barang, atau aku mau taruh buku aku atau laptop aku mau kerja atau apa segala macam bisa gampang gitu. Terus paling alat-alat mandi aku juga bawa semua. Iya, aku juga bawa karena ini aja nih tadi scene-nya dihujanin. Jadi kayak pasti setiap episode sejauh ini pasti ada scene hujannya gitu. Jadi aku harus bawa alat mandi. Yang bisa aku spill ini alat makeup pertama. Ini yang kalau pagi butuhnya ini karena lebih lengkap. Kalau ini buat yang touch up aja. Terus boleh dong. Touch up-nya sendiri sih. Ada ada bedak, ada foundation. Nih, ada bedak, ada foundation, ada kontur, ada apa ini namanya? Bronzer, foundation, lipstick, kuas. Terus apa lagi ya? Ini buat alis. Terus itu aja sih kalau yang di sini, nggak terlalu banyak, sama bedak paling ya. Terus kalau yang ini itu yang emang dibawa-bawa. Ini yang kuas-kuasnya, terus bedaknya, kuas, kebanyakan kuas ya kalau di sini ya. Terus sama blush on, maskara buat pensil alis, lipstick. Aku suka pakai lipstick ini sih sebenarnya, lagi suka. Ini warnanya yang shades Rouge Allure Velvet nih dari Chanel. Terus maskara. Udah sih itu aja. Sama kuas-kuas. Pokoknya kalau di sini tuh banyakan kuas sama lipstick. Gitu. Terus ini yang versi lebih
beratnya, lebih banyaknya ya. Ini iya nih, kok kurang berdiri ya, Put. Put. Jatuh dia, Put. Kenapa nih, Put? Hmm. Ini tempat aksesoris. Buka juga nih. Iya, ini kalau aksesoris aku pasti bawa sendiri. Tuh. Banyak ya, cincin-cincin, kalung-kalung dan lain-lain. Terus apa lagi ya? Oh, yang aku bilang alat mandi itu semuanya di sini. Ya. Iya, catokan, kerlian, minyak kayu putih, terus detol. Terus ini buat ini buat nyamuk. Buat nyamuk, tisu basah, kaca. Ini juga ya wajib ya, kaca. Terus payung. Payung pun ada di tas serbaguna ini, payung. Selain buat hujan, buat panas juga kan kalau misalnya lagi di outdoor. Terus ada nasi aku, kacamata. Kacamatanya nih. Aku lagi ganti-ganti aja sih kalau kacamata. Kadang ini, kadang aku bawa yang satunya lagi, banyak sih. Terus apa lagi ya? Oh, selimut. Selimut yang lebih kecil, sarung ya, sarung Bali. Sama skrip pastinya. Penting ya, itu yang peralatan syuting yang tidak boleh lupa. Yang lainnya boleh lupa, skrip tidak boleh lupa. Udah, itu sih. Udah. Semua peralatan syuting bawa sendiri dari rumah. Lebih enakan pakai barang sendiri. Biasanya sih memang rata-rata kita semua pasti bawa masing-masing keperluannya apa. Kayak harusnya tadi aku ada iPad juga, tapi lagi aku tinggal di mobil. Tapi ya biasanya kalau peralatan apapun itu yang berhubungan dengan diri kita sendiri itu kita bawa sendiri sih biasanya. Gitu. Kalau baju tergantung, ada kadang dari kostum, kadang juga dari aku, tergantung ini aja sih, tergantung kebutuhannya aja. Karakter make upnya Laura dengan Ayuna. Ayuna. Kalau Ayuna agak sedikit lebih bold. Ayuna itu pakai foundation. Kalau Laura itu nggak pakai. Laura tuh biasanya pakainya concealer, mascara, blush on, dah. Lipstick pun kadang-kadang lupa banget pakai. Tapi kalau Ayuna itu full makeup. Foundation, pakai contour, pakai bronzer, pakai eyeshadow, terus kadang pakai bawah mata. Pokoknya lengkap banget kalau Ayuna gitu. Syuting mencintai Miss ya. Memang wajib bawa semua ini. Kalau menurut aku wajib sih ya. Soalnya yang dari tadi aku sebutin itu semuanya yang basic needs banget sih, basic needs aja gitu. Tapi aku nggak ada bawa yang aneh-aneh sih, kayak bawa pepaya atau apa. Aku nggak bawa pisau atau apa gitu, nggak. Emang basic needs saja. Aku bawa makanan tuh biasanya nasi porang. Ya, nasi porang ya, bukan nasi putih, jadi nasinya tuh nasi porang. Emang karena aku juga lagi mengurangi makanan supaya ya diet lah gitu. Jadi aku mengurangi nasi, jadi pakainya nasi porang. Iya, rendah kalori, dia cuma 30 kalori gitu per 100 gram. Aku aja kadang-kadang nyeduh gak nyampe 100 gram, mungkin cuman 40 gram. Jadi bisa cuman 12 sampai 15 kalori aku sekali makan gitu. Sebenarnya nggak ada PR, cuman maintenance aja sih. Ya, maintaining aja. Aku
jujur aku udah happy dengan berat badanku karena aku jauh lebih kecil sekarang dibandingkan dulu sebelum hamil gitu. Jadi aku udah happy sih. Ideal 52 53 lah. Kalau ideal yang sesuai dengan BMI mungkin 62 mungkin, karena aku tinggi kan. Aku tingginya 169 cm tingginya. Terus aku beratnya sekarang 52 53. Cukup banget buat aku. Ibu satu orang anak kan jadi lo yang langsing Terima kasih. kecil lagi. Makasih. Iya, emang butuh dijaga dan olahraga sih Kak. Iya. Nah, aku tuh dari dulu kebetulan kayak bouncy gitu. Jadi naik turunnya tuh gampang banget. Dari sebelum aku hamil pun aku tuh gampang naik, gampang turun gitu. Jadi kalau misalnya aku mau turun terus, tinggal nggak makan nasi gini aja tuh udah besoknya udah langsung turun gitu. Kayak lumayan gampang metabolismenya. Itu enaknya sih. Setuju nggak sih kalau sudah lemak tuh jalan cepat buat kurus? Sedot lemak jalan pintas buat kurus. Setuju? Setuju, tapi apakah aku mau lakukan itu? Enggak. Gitu. Tapi memang betul jalan pintas. Menurut aku. Terus minat untuk makan. Aku nggak yang berat badan berlebih banget gitu, soalnya kan aku nggak punya masalah yang terlalu amat besar. Jadi aku nggak ada kebutuhannya nggak ke sana sih kalau aku ya. Tapi kalau orang-orang yang memang berat badannya di atas rata-rata, itu kan memang susah banget dietnya Kak, susah banget. Jadi aku nggak against it, aku nggak yang nggak setuju ya aku ya sama orang-orang yang itu, aku silahkan kalau itu yang bisa bikin kalian happy, menurut aku lakukan aja. Kalau aku, menurut aku, itu dia Kak, mahalnya itu sulit banget untuk kayak sayang banget gitu kalau misalnya ada uangnya, why not lakuin. Pokoknya yang bikin kamu happy dan menurut kamu bisa terlihat cantik, kamu pede, lakuin. Menurut aku gitu. Yang penting happy, hidup itu harus happy. Uang banyak juga. Betul gitu. Bener kan wanita menganut prinsip beauty is pain. Betul. Setiap bulan perawatan laser itu ditusuk-tusuk itu sakit banget sih. Jadi ya beauty is pain. Benar. Iya, bukan cuman laser ya, bukan cuman perawatan doang, tapi kayak beli skincare aja tuh, itu kan butuh modal ya, butuh dana. Itu pain loh buat kita harus kerja untuk banting tulang cari supaya kita terlihat maksimal dan looks good gitu. Ada effortnya. Sip, terima kasih. Kalau buat aku tipsnya buat cewek-cewek yang terlihat ingin cantik, terlihat sempurna, jadi diri sendiri, percaya diri, dan lakukan yang bikin kamu happy. Gitu.